10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bantul, Jumat 16 Agustus 2024 menggelar rapat paripurna dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Acara digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Mbak. Untuk kegiatan ini kita mengundang unsur-unsur yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu dari Forkompimda, semua organisasi perangkat daerah yang ada di Bantul, Pak Ibu Penewu atau Camat, dan juga Bapak Dan Ramil dan Kapolsek. Itu yang kita undang juga dari instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, juga BUMN, BUMD yang ada di Bantul. Nah, ini untuk tentu saja untuk mendengarkan pidato kenegaraan murni. Ini rapat paripurnanya hanya mendengarkan. Jadi nanti kita dibuka oleh Pak pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bantul. Setelah itu kita mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia, tentu saja nanti menjadi rambu-rambu bagi semua daerah dalam melaksanakan pembangunan di semua wilayahnya untuk kalau dalam hal ini di Kabupaten Bantul ya, jadi menjadi rambu-rambu kita semua untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden. Ya, harapannya tentu saja kita dapat melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan Bapak Presiden. Tentu saja kita dapat aplikasikan di semua lini di Kabupaten Bantul. Jadi kan kita semua unsur pimpinan di Kabupaten Bantul mendengarkan apa yang ada di dalam pidato Bapak Presiden nantinya, sehingga dapat menerapkan di masing-masing OPD, misalnya masing-masing instansi dapat memperhatikan apa yang menjadi core atau inti pesan dari Bapak Presiden. Tentu saja semuanya pasti akan nanti bermuara, khususnya kalau di Kabupaten Bantul nanti untuk kesejahteraan masyarakat Bantul. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini dilaksanakan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharja. Selanjutnya, rapat paripurna hari ini akan segera kita mulai. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini Jumat 16 Agustus 2024 pukul 10:07 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan yang terakhir di masa jabatannya. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan program-program strategis nasional yang telah berhasil dicapainya. Presiden mengawali pidatonya dengan menyampaikan bahwa dirinya telah genap 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa tidak pernah membayangkan diberi amanah dan tanggung jawab besar untuk memimpin negeri ini. Menjadi presiden adalah sebuah mandat yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa menyadari ada banyak gelombang yang dihadapi, bahkan sejak di hari pertama menjabat sebagai presiden. Namun Joko Widodo mengaku yakin dan sangat percaya bahwa dia tidak sendirian karena ada doa dan dukungan dari rakyat. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi
masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Kalau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024.
Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Di momen pidato terakhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama 10 tahun telah bersama-sama menapaki langkah demi langkah dan menghadapi terjadinya perubahan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa berkat doa dan dukungan rakyat, Indonesia sudah di titik lontar untuk menggapai kemajuan. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kerjasama dan dukungannya. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, pada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin
belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, pada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Mendengarkan pidato Presiden sudah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Kabupaten Bantul untuk terus maju bersama. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Jogja TV, saya Hanung Raharjo, Ketua DPRD Sementara Kabupaten Bantul, mengucapkan selamat HUT RI yang ke-79. Semoga dengan bertambahnya umur negara kita, bertambah kuat bangsa kita dan bertambah kompak persatuannya bangsa kita. Ini tadi kami setelah menyelesaikan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Tadi telah banyak disampaikan baik dari MPR RI maupun DPR RI, dan terakhir adalah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana tadi capaian keberhasilannya seperti apa disampaikan. Kemudian juga tongkat estafet akan diberikan kepada Presiden berikutnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tadi berharap bahwa apa yang kurang di dalam kepemimpinannya ataupun kurang dalam pemerintahan yang sebelumnya, harapannya nantinya akan lebih bisa ditingkatkan sehingga bangsa ini nantinya tambah kokoh, tambah kuat dan semakin maju maupun semakin makmur. Selanjutnya implementasinya adalah di Kabupaten Bantul. Semangat yang ada di nasional, semangat yang ada di Jakarta tadi akan memberikan semangat
baru pada kami yang kebetulan kami bertugas di periode ini belum genap 1 minggu, baru berjalan berapa hari. Insya Allah dengan semangat kita bersama tadi, dengan pidato kenegaraan daripada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI maupun Presiden Republik Indonesia tadi membawa semangat baru bagi kita bersama, termasuk tadi dari Bu Ketua DPR RI juga menyampaikan bahwa emansipasi wanita tidak sekedar menjadi jargon, akan tetapi diimplementasikan di dalam setiap langkah gerak pemerintahan yang ada di negara kita ini. Dan itu juga semoga semangat itu bisa membawa Bantul juga semangat emansipasinya kepada seluruh perempuan-perempuan Bantul untuk maju dan untuk bersama kami, bersama seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bantul dalam membangun Bantul ini lebih maju.